Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Universitas Pamulang dari Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan materi tentang penanggulangan keamanan akibat bencana bersama Rifka Heriadi dan saya Zanuar Dimas. Keamanan definisinya tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan, dan data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. Keamanan fisik termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalisme, dan teroris. Oke, selanjutnya sekarang ada dari keamanan yang perlu dilindungi itu adalah pertama bangunan, yang kedua ruang komputer, yang ketiga komputer itu tersendiri, dan yang terakhir itu adalah media penyimpanannya yang harus di backup atau yang harus perlu kita amankan. Dan selanjutnya itu dilindungi terhadap apa? Yang pertama dilindungi terhadap faktor lingkungannya, ada kebakaran, iklim, gempa bumi dan getaran, air, listrik, petir, dan yang terakhir itu ada orang itu sendiri. Keamanan ini juga awalnya dianggap tidak penting, dan yang kedua juga sering diabaikan oleh orang-orang karena ya masih banyak orang yang menganggapnya itu tidak penting. Selanjutnya karena sering banyak kejadian seperti pencurian fisik, pencurian laptop, komputer, hard disk, CD, media penyimpanan lainnya seperti flash disk juga, dan yang lainnya juga ada bencana alam. Terus kemudian ada kebijakan keamanan fisik mulai diperhatikan, dilihat ulang dan diperbaiki. Bagaimana menjaga data agar tetap aman jika terjadi bencana alam? Bagaimana strategi pemulihan kembali setelah terjadi bencana? Bagaimana pengontrolan akses fisik? Bagaimana standar ruangan server? Bagaimana penyimpanan data? Bagaimana prosedur backup? Bagaimana standar keamanan gedung tempat data center? Dan ini ancaman dan resiko pada data center. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu ada kebakaran, banjir, embun, suhu, listrik, gempa bumi, dan bentuk-bentuk bencana alam lainnya. Ancaman dan resiko pada data center juga berfaktor kepada manusia, yaitu eksploitasi. Faktor finansialnya ada butuh investasi yang cukup lumayan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini ada faktor lingkungan terhadap bangunan, kebakaran, suhu atau iklim, listrik, bencana alam, air, dan petir, serta dari faktor manusia itu sendiri. Terus kemudian ada metode pengamanan fisik pada data center. Yang pertama ada faktor lingkungan dari bangunan itu sendiri.
dalam artian lokasi bangunan itu sendiri. Lokasi data center dipilih yang memiliki sedikit risiko terhadap bencana alam dan ancaman teroris. Sebaiknya terpisah dengan kantor pusat, kemudian jauh dari jalan raya utama. Lokasi tidak bertetangga dengan bandar udara atau penerbangan, kemudian pabrik kimia, jalur pipa gas, pusat keramaian, dan pusat pembangkit listrik. Kemudian juga memiliki kecukupan tenaga listrik. Metode pengamanan fisik data center yaitu faktor lingkungan atau bangunan. Perhatikan mengenai sirkulasi udara terkait dengan suhu. Kebanyakan sedikit jendela dan tertutup. Gunakan standar pendingin ruangan. Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar. Konstruksi bangunan yang tahan gempa. Dan instalasi listrik yang baik, terutama grounding. Dan pintu masuk dirancang sangat terbatas. Pintu kebakaran dirancang untuk keluar saja. Faktor lingkungan masih di faktor lingkungan bangunan, tetapi ini pengamanan di sekeliling bangunan, yaitu memiliki jarak 10 meter dari 10 meter kurang lebih 10 meter dari bangunan lain atau pohon. Dan selanjutnya ada gunakan CCTV untuk pengawasan di sekitar bangunan. Perlu pepohonan dan taman agar tersembunyi dari orang lewat dan pengintai. Dan yang terakhir, area parkir kendaraan perlu diawasi dengan gunakan petugas yang profesional dan detektor bom. Faktor lingkungan bangunan, pengamanan di dalam bangunan. Ada perlu kamera pengawas, sensor asap, sensor kebakaran, dan pengawasan terhadap pintu masuk dan keluar. Kemudian di sini ada faktor lingkungan kebakaran. Yang pertama ada suplai listrik yang baik, perlu diperhatikan. Bangunan tidak mudah terbakar, gunakan sensor asap, sensor panas, pemadam api, dan sistem penyemprot air. Periksa secara periodik. Kemudian ada gunakan alarm kebakaran baik yang manual maupun yang otomatis. Dan yang terakhir ada perlu kebijakan dilarang merokok di ruang komputer. Kemudian di sini ada faktor lingkungan terhadap suhu atau iklim. Di sini diperlukannya sensor suhu di ruangan server. Kemudian menggunakan AC yang cukup untuk membuat ruangan tetap dingin. Suhu yang baik untuk ruangan server yaitu antara 10 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapan untuk ruangan server sendiri antara 20 sampai 80%. Gunakan alarm bila melebihi batas suhu dan kelembaban. Pendingin dan pemanas perlu diberi filter untuk menghindari debu. Dan faktor lingkungan listriknya ada voltase dan daya harus cukup, grounding yang baik, perlu stabilizer, dan perlu listrik cadangan seperti UPS dan genset. Dan bisa disaksikan di bawah ini. Ya udah. Selanjutnya, faktor lingkungan bencana alam, yaitu bangunan harus jauh dari daerah yang sering dilanda bencana alam. Konstruksi bangunan harus tahan gempa. Pastikan
kalau terjadi gempa yang kuat, tidak ada benda-benda yang jatuh menimpa komputer seperti eh, seperti bangunan-bangunan yang tuh kuat dari atas. Dan backup itu penting. Selanjutnya, penyimpanan hasil data backup perlu diperhatikan. Harus aman dari penyusup, ruangan harus baik, bebas, dan tidak lembab, dan tidak mudah terbakar. Kemudian di sini ada faktor lingkungan terhadap air, yaitu ada banjir, dapat terjadi karena hujan, air dari kamar mandi meluap, dari sprinklers, pastikan terhindar dari semuanya itu. Bila komputer terlanjur basah, keringkan dahulu sebelum dinyalakan. Gunakan sensor air di lantai dekat komputer. Kemudian ada faktor lingkungan terhadap petir. Gunakan penangkal petir yang baik. Kabel penangkal petir harus sampai mencapai air tanah. Bila terjadi petir yang sering, matikan komputer dan lepaskan kabel-kabel seperti kabel listrik, kabel jaringan guna mencegah dari sambaran listrik itu sendiri. Selanjutnya ada faktor manusia. Seringkali eksploitasi dilakukan oleh orang dalam, digunakan teknologi biometrik. Nah, biasanya digunakan sebagai autentikasi untuk masuk ke ruangan khusus, seperti ruang server, ruang komputer, atau mengakses suatu sistem. Menit itu ya. Apa ada lebih? Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dalam dunia komunikasi data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah serta cepatnya perkembangan software. Keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Dan perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil, seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini. Tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya, walau penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Dan dengan presentasi ini semoga dapat memberikan gambaran-gambaran sistem keamanan komputer dan dapat meminimalisir terjadinya gangguan pada sistem yang kita miliki, serta sebagai referensi kita untuk masa yang akan datang yang semakin maju dan berkembang. Jauh, Cok. Kagak dapet ah. Gak dapet nih kayaknya nih. Sekian dari kelompok kami dari penanggulangan keamanan akibat bencana dari saya, Rifka Heriadi, saya sendiri, dan Zanuar Dimas Prasetya yang awal pembukaan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.